POV, kita perlu hati-hati di segala tempat dan situasi. Lewat mana? Langganan di Surabaya. Mau berenang di sini guys. Kita mandi di sini. Kantinnya juga di sini lengkap. Jadi kita mau ganti baju. Dokter Residen Anestesi PPDS Universitas Padjadjaran Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka kekerasan seksual yang dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung. Bagaimana sosok tersangka dan apakah ada kemungkinan korban lebih dari satu orang? Saudara, seorang residen anestesi program pendidikan dokter spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran diduga melakukan pemerkosaan terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Polisi sudah menangkap pelakunya dan apa saja keterangan yang sudah dikumpulkan polisi sampai saat ini kita tanyakan kepada Kombes Surawan, Direktur Reserse Kriminal Umum Dirkrimum Polda Jawa Barat. Selamat petang. Pak Dir, saya mungkin ingin bertanya, ini saat ini keterangan yang sudah diberikan oleh pelaku sudah sejauh mana? Jadi keterangan yang sudah diberikan oleh pelaku bahwa hasil keterangan pelaku mengakui semua perbuatannya, menerangkan apa yang dia lakukan, dari mulai dia membawa korban ke lantai 7 sampai dengan dia mengantar kembali korban ke keluarganya. Kemudian melakukan perkosaan juga di ruang lantai 7 gedung baru, di mana korban saat itu memberikan obat bius kepada pelaku memberikan obat bius kepada korban sehingga korban tidak sadarkan diri. Pada hari ini, Rabu, tanggal 9 April, bertempat di Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar, kami melaksanakan siaran pers tentang ungkap kasus tindak pidana pelecehan seksual. Direktorat Kriminal Umum telah bertindak dengan cepat dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan kurang lebih dari 20 hari sehingga telah berhasil menetapkan tersangka pelecehan seksual. Jadi ini siaran pers ini merupakan salah satu counter bahwa isu negatif yang beredar bahwa tidak pidana ini tersangkanya tidak ditahan itu tidak terbukti dan tidak benar. Dan apabila ada konten maupun juga media yang menyampaikan itu bahwa itu saya pastikan tidak benar atau hoax. Demikian juga adanya isu bahwa kasus ini tidak diproses hukum, itu juga tidak benar. Dan apabila ada konten di medsos maupun di media apapun, itu saya nyatakan tidak benar dan hoax. Kami sampaikan bahwa perjalanan dari pengungkapan kasus ini adalah dasarnya dari laporan polisi nomor LPB 124 3 Romawi 2025 SPKT Polda Jabar pada tanggal 18 Maret 2025. Ya. Kemudian untuk TKP ini gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kami sampaikan bahwa untuk modus operandi dari tersangka PAP adalah dokter pelajar dari salah satu universitas di Kabupaten Sumedang yang sedang mengambil spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Modus tersangka PAP yaitu melakukan pengecekan darah terhadap keluarga pasien yang mana korban merupakan anak dari salah satu pasien yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin.
Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Inilah TKP yang terjadi, dan akibat dari dugaan tindak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut, dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi, telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, terdiri dari, ini ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat, dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter, dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga apoteker. Dan Ditkrimsus juga akan meminta keterangan ahli untuk mendukung proses penyidikan ini.